Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Irfan Nurdin dari jurusan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika kelas C, akan menjelaskan materi ke-9, yakni pentingnya menjaga keutuhan NKRI. Dalam materi ini terdapat dua indikator diantaranya. Yang pertama, sistem pemerintahan dalam perspektif Islam, dan yang kedua, prinsip politik dalam perspektif Islam. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Keutuhan NKRI adalah fondasi yang kuat bagi keberlanjutan dan kemajuan bangsa Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menjaga keutuhan NKRI sangat penting. Identitas nasional, stabilitas politik, ekonomi yang berkelanjutan, keamanan dan pertahanan, serta hubungan internasional dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Penting bagi semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk saling menghormati, berdialog, dan mencari solusi yang adil untuk setiap perbedaan yang mungkin timbul. Pendidikan dan pemahaman yang baik tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan juga perlu ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Dengan menjaga keutuhan NKRI, kita dapat membangun bangsa yang kuat, maju, dan berdaya saing di tingkat global. Materi yang pertama yakni sistem pemerintahan dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, sistem pemerintahan yang diinginkan adalah sistem yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip-prinsip ini mencakup aspek keadilan, kebijakan, kesejahteraan, dan keamanan bagi seluruh rakyat. Dalam Islam, pemerintahan dianggap sebagai amanah atau tanggung jawab yang harus dijalankan dengan itikat baik dan keadilan. Pemerintah diharapkan untuk melindungi hak-hak individu, memastikan keadilan sosial, dan mempromosikan kesejahteraan umum. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam sistem pemerintahan Islam, kekuasaan berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemilik sejati dengan segala kekuasaan. Namun kekuasaan ini diberikan kepada manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi. Oleh karena itu, pemerintah dalam sistem Islam dianggap sebagai pelayanan rakyat yang bertanggung jawab untuk menjalankan kehendak Allah dan melayani kepentingan umat. Dalam sistem pemerintahan Islam, hukum Islam atau syariah menjadi sumber utama hukum. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum keluarga, dan hukum ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab untuk menerapkan hukum Islam secara adil dan merata bagi seluruh rakyat. Materi yang kedua yakni prinsip politik dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa prinsip politik yang menjadi landasan dalam sistem pemerintahan. Berikut adalah beberapa prinsip politik dalam perspektif Islam. Yang pertama yakni keadilan. Prinsip keadilan merupakan prinsip utama dalam sistem politik Islam. Keadilan harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan. Pemerintah diharapkan untuk memastikan perlakuan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat tanpa membedakan suku, agama, ras, atau status sosial. Yang kedua yakni syura. Prinsip syura mengacu pada konsultasi dan partisipasi aktif dari rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Pemerintah diharapkan untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan rakyat serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Syura juga mencakup keterlibatan ulama dan ahli dalam memberikan nasihat kepada pemerintah. Yang ketiga yakni amanah. Prinsip amanah mengacu pada tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah sebagai khalifah atau wakil Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Pemerintah diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan itikat baik dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan amanah tersebut. Yang keempat yakni kesejahteraan umum. Prinsip kesejahteraan umum menekankan pentingnya pemerintah dalam memastikan kesejahteraan dan keseimbangan sosial bagi seluruh rakyat. Pemerintah diharapkan untuk memperhatikan kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lapangan kerja. Yang kelima yakni hukum Islam. Prinsip hukum Islam atau syariah menjadi landasan dalam sistem politik Islam. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum keluarga, dan hukum ekonomi. Pemerintah diharapkan untuk menerapkan hukum Islam secara adil dan merata bagi seluruh rakyat.
Yang keenam yakni kedaulatan Allah. Prinsip kedaulatan Allah menekankan bahwa kekuasaan sejati berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah dan rakyat diharapkan untuk tunduk dan patuh kepada hukum Allah dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh yakni kedamaian dan kerjasama. Prinsip kedamaian dan kerjasama menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan kerjasama antara negara-negara dan umat manusia. Pemerintah diharapkan untuk mempromosikan perdamaian, menghindari konflik, dan membangun hubungan yang saling menggantungkan dengan negara-negara lain. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.